Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu terapi pendekatan psikoanalisis. Terapi pendekatan psikoanalisis adalah salah satu metode psikoterapi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang menjadi dasar dari banyak teori psikologi modern. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pikiran bawah sadar individu yang diyakini memiliki peran besar dalam membentuk perilaku, emosi, dan pola pikir. Dalam proses terapi psikoanalisis, membantu klien mengenali konflik tersebut untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang mendasarinya. Terapi ini menggunakan berbagai teknik untuk mengakses pikiran bawah sadar, seperti asosiasi bebas, di mana klien diminta untuk berbicara secara spontan tanpa menyosor pikiran mereka, serta analisis mimpi. Selain itu, transferensi menjadi bagian penting dalam terapi ini, di mana kalian memiliki secara tidak sadar memproyeksikan perasaan atau konflik masa lalu mereka terhadap terapis. Transferensi ini memungkinkan terapis untuk memahami dinamika emosional klien dan membantu mereka menghadapi masalah yang sebelumnya tersembunyi. Materi yang selanjutnya yaitu yang B, terapi pendekatan Adlerian, di mana terapi pendekatan Adlerian yang dikembangkan oleh Alfred Adler adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang berfokus pada pemahaman individu dalam konteks sosial dan tujuan hidup mereka. Berbeda dengan pendekatan psikoanalisis yang menekankan ketidaksadaran, Adlerian menitik beratkan pada pentingnya hubungan interpersonal dan rasa memiliki sebagai kunci kesejahteraan psikologis. Pendekatan ini memandang manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berhubung dengan orang lain dan mengejar tujuan hidup yang bermakna. Terapi Adler menggunakan pendekatan kolaboratif antara terapis dan klien, di mana terapis bertindak sebagai mitra yang membantu klien menemukan solusi atas masalah mereka. Proses terapi melibatkan 4 tahap utama, yaitu membangun hubungan terapeutik, mengeksplorasi dinamika gaya hidup, memperoleh wawasan, dan mengarahkan klien untuk mengambil langkah konkret menuju perubahan. Terapi behavioristik. Terapi behavioristik atau terapi perilaku adalah pendekatan psikoterapi yang berakar pada prinsip-prinsip psikologi behavioristik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Ivan Pavlov, P.F. Skinner, dan John B. Watson. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku manusia dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan dan dapat diubah melalui pembelajaran ulang. Fokus utama terapi ini adalah pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, sehingga tidak terlalu menekankan pada aspek internal seperti emosi atau pikiran. Terapi behavioristik sangat efektif dalam mengatasi berbagai masalah psikologis seperti fobia, gangguan kecemasan, kecanduan, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan gangguan perilaku lainnya. Ini terapi perspektif psikologi Medan. Terapi perspektif psikologi Medan adalah pendekatan psikologi yang didasarkan pada teori psikologi Medan yang dipelopori oleh Kurt Lewin. Teori ini memandang perilaku individu sebagai hasil dari interaksi dinamis antara individu dan lingkungan di sekitarnya. Dalam kerangka ini, perilaku dipengaruhi oleh medan psikologi, yaitu ruang kehidupan individu yang mencakup faktor internal seperti kebutuhan, keinginan, dan emosi, serta faktor eksternal seperti situasi sosial, tekanan lingkungan, dan hambatan. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk memahami perilaku manusia, kita harus mempertimbangkan keseluruhan medan atau konteks di mana individu berada, bukan hanya fokus pada elemen-elemen tertentu secara terpisah.
Yang E, konseling sebagai terapi mental. Konseling sebagai terapi mental adalah proses interpersonal yang bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis, emosional, atau sosial yang mengganggu kesejahteraan mereka. Sebagai bentuk terapi, konseling dirancang untuk memberikan dukungan emosional, meningkatkan pemahaman diri, dan membantu individu mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan kehidupan. Konseling berbeda dari psikoterapi dalam tingkat kedalaman dan cakupannya. Konseling lebih sering digunakan untuk masalah yang bersifat spesifik dan jangka pendek, meskipun juga dapat diterapkan dalam kasus yang lebih kompleks dengan pendekatan yang lebih mendalam. Materi yang selanjutnya, konselor sebagai konsultasi mental. Konselor memiliki peran yang penting dalam konteks konsultasi mental, yaitu sebagai pendamping profesional yang membantu individu mengatasi berbagai masalah psikologis, emosional, dan sosial. Sebagai seorang konselor mental, konselor bertugas memberikan panduan, wawasan, dan strategi yang membantu klien memahami dan mengelola tantangan yang mereka hadapi. Dalam peran ini, konselor tidak hanya mendengarkan keluhan atau masalah klien, tetapi juga berperan aktif dalam membantu mereka menemukan solusi yang konstruktif. Pendekatan ini menempatkan konselor sebagai mitra klien dalam proses perubahan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan mental dengan kualitas hidup. Sebagai konsultan mental, konselor menggunakan berbagai pendekatan teoritis dan teknik untuk mendukung klien. Pendekatan ini dapat mencangkup metode berbasis psikodinamik untuk memahami konflik bawah sadar, pendekatan humanistik yang menekankan potensi individu untuk pertumbuhan, atau pendekatan kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak adaptif. Materi yang selanjutnya memiliki motivasi yang tinggi di dalam perkuliahan yang dijalani. Motivasi adalah salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan seseorang dalam menjalani perkuliahan. Motivasi yang tinggi mencerminkan dorongan internal yang kuat untuk mencapai tujuan akademik, menghadapi tantangan, dan mengembangkan diri selama proses belajar. Dalam konteks perkuliahan, motivasi tidak hanya membantu mahasiswa untuk tetap fokus dan konsisten, tetapi juga mendorong mereka untuk mengeksplorasi potensi diri, mengatasi hambatan, dan mencapai potensi akademik yang optimal. Tanpa motivasi yang memadai, proses belajar seringkali terasa berat, membosankan, dan tidak produktif. Motivasi ini seringkali berfungsi sebagai kompas yang membantu mereka mengelola waktu, mengatur prioritas, dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dengan efisien. Selain itu, motivasi yang tinggi juga mendorong mahasiswa untuk bersikap proaktif, seperti aktif bertanya di kelas, mengikuti kegiatan ekstra